Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh ada bersama-sama di rumah Tuhan. Kita boleh datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita sangat bersyukur oleh karena kasih Tuhan kita bisa menikmati kasih-Nya di dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang untuk memuliakan nama Dia. Bapaknya Yesus, Dialah Allah kita yang patut kita sanjung. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami seluruh umat-umat-Mu di siang harinya Tuhan. Dalam keadaan apapun ya Tuhan, kami mau datang menikmati hadirat Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Engkau yang menjadi Allah kami yang setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkarya dalam ibadahnya Tuhan. Dari awal sampai dengan selesainya, yang Engkau lah ya Tuhan, yang kami puji dan kami tinggikan. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu, kami rindu ya Tuhan Yesus kehadiran-Mu di dalam ibadah kami siang harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. I will lift my heart and sing. I will worship You, my King. Earth and heaven now proclaim Jesus Christ the mighty name. Through the strong and waiting sea, I will never be alone. When my hope seems outside, I know You will shine Your light. Hallelujah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap hati. Mari menyembah Engkau Yesus, menyembah Haleluya. Sampai seluruh bumi bersujud hormat-Mu di hadapan Tuhan. Bawalah kerinduan hati-Mu di hadapan
yang hadir di tempat ini. Sembah Dia, puji namanya. Haleluya, 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 Kau Allahku. Siapa yang merasakan kasih Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita? Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus Katakan dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Bersorak-sorai bagi Yesus Allah kita. Amin. Sebab Dia adalah yang dahsyat di dalam hidup kita. Kau Tuhan kebanggaanku, Kau Tuhan kekuatanku, Kau anugerah bagiku. Amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, Kau berkuasa. Janji Yesus ya dan amin, amin. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Lambaikan tanganku, katakan haleluya, amin. Namamu besar, dahsyat dalam hidup. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Katakan bersama-sama. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Pas Tuhan saja katakan bersama-sama. Haleluya, namamu besar Yesus, namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus. Sekali lagi katakan bersama. Haleluya, namamu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus mengalahkan maut, bangkit dari hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Satu jawab kemuliaannya, kita perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan
dan pengharapan, dan perlindungan, dan pengharapan. Kasih penyertaan pertolongan-Mu, pembelaan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Setiap hari kami melihat bagaimana Tuhan menolong, memberkati, melindungi, menjagai kami. Dan kami tahu ada banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan apa yang tidak kami minta dan tidak kami bayangkan atau pikirkan, malah Tuhan beri kepada kami. Sungguh ajaib kasih-Mu yang dahsyat ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarkan kami untuk selalu berada dekat dengan Tuhan, untuk menikmati kasih dan urapan-Mu. Kami tidak mau jauh dan melupakan meninggalkan Tuhan, karena semua berkat-berkat yang kami terima. Sebab kami tahu berkat yang kami nikmati, semua itu datang dari Tuhan. Dan kami mau pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya biarkan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Penyembah-Mu yang hidup dalam kebenaran dan selalu dapat menyenangkan hati Tuhan. Itulah alasan kenapa kami ada di sini Tuhan. Kami ingin selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Dan Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Kudus ada di sini, memberikan kami kekuatan, memberikan kemampuan supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, biarlah kami semua boleh menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Berbicara lebih lagi Tuhan, kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua orang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan kita akan berbicara tentang firman Tuhan mengenai pikiran yang dipelihara oleh Kristus. Sebab sebagai orang percaya seharusnya kita nggak boleh sama dengan orang-orang dunia yang memiliki pikiran ya yang tidak terpelihara oleh Kristus. Tapi sebagai orang percaya kita harus punya pikiran yang memang harus kita taruh supaya kita serupa dengan pikiran Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Katakan amin. Haleluya. Saudara, melalui bacaan ayat firman Tuhan ini ada 8 poin dasar yang Paulus berikan supaya kita pikirkan. Ya, yang pertama, semua yang benar. Katakan semua yang benar. Semua yang benar. Yang kedua, semua yang mulia. Semua yang mulia. Ketiga, semua yang adil. Semua yang adil. Yang keempat, semua yang suci. Semua yang suci. Yang kelima, semua yang manis. Semua yang manis. Yang keenam, semua yang sedap didengar. Semua yang sedap didengar. Yang ketujuh, semua yang disebut kebajikan. Semua yang disebut kebajikan. Dan yang kedelapan, semua yang patut dipuji. Semua yang patut dipuji. Amin. Dan jika kita perhatikan baik-baik apa yang disebutkan oleh Rasul Paulus dari poin-poin ini, maka kita boleh menarik kesimpulan bahwa kedelapan poin ini adalah inti pikiran seorang percaya, seorang Kristen yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bahas yang pertama, berpikir semua yang benar. Haleluya. Saudara, yang benar itu apa? Segala sesuatu bisa dikatakan benar, ya, tapi pada intinya kita akan mendapatkan kesalahan dari apa yang kita pikir itu benar. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita setuju dan kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Firman Tuhan merupakan hal yang benar, absolut. Kalau saudara orang percaya, saudara tidak boleh menyalahkan firman Tuhan sedikit pun. Itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 bagian B berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita mau mengisi pikiran kita dengan hal semua yang benar, isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan dengan demikian kita akan menghancurkan semua pikiran-pikiran salah yang merupakan tipuan iblis ya untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Karena itu saudara, isilah pikiran kita dengan yang benar, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan menuntun langkah-langkah hidup kita kepada kebenaran. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan? Tentunya, saudara lihat di situ, membaca, belajar, merenungkan firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Sebab inilah yang penting supaya pikiran kita terus diisi dengan semua yang benar. Amin, saudara. Amin. Semakin banyak kita membaca firman Tuhan, semakin banyak kita mengisi pikiran kita dengan semua yang benar. Yang kedua, berpikir semua yang mulia. Dalam kehidupan saudara, apa yang paling saudara anggap paling mulia? Beberapa orang menganggap yang paling mulia adalah hartanya. Yang paling mulia adalah jabatan yang saya miliki. Beberapa orang menganggap bahwa yang paling mulia adalah prestasi-prestasi yang ia dapatkan, yang ia raih, yang ia banggakan. Tapi apakah semua itu dapat dibandingkan dengan nilai kemuliaan, keselamatan yang kita miliki? Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 dan ke-8, Paulus bersaksi begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah. Supaya aku
memperoleh Kristus. Dan jika Yesus kita taruh dalam pikiran kita sebagai yang paling mulia, yang paling utama, maka secara terus-menerus roh Tuhan itu akan berkobar dalam roh dan hati kita. Sehingga pikiran kita yang memuliakan Tuhan tersebut akan mendorong kita untuk mengutamakan Tuhan dalam segala perbuatan tindakan yang kita lakukan. Sehingga perbuatan, tindakan kita adalah hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Ada tawaran mungkin di luar sana, hari Minggu ada job ini, ada bisnis ini yang banyak untungnya. Tapi karena pikiran kita menganggap Yesus adalah yang termulia, yang terutama, tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang lain, saudara tetap akan beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, berpikir semua yang adil. Firman Tuhan dalam Amsal 21 ayat yang ke-15 berkata begini, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Jika kita ingin diperlakukan dengan adil, maka kita juga harus bisa berlaku adil kepada orang. Sebab diperlakukan secara adil adalah keinginan setiap orang. Tetapi perbedaan orang benar dan orang jahat adalah, orang benar adalah mereka yang suka melakukan apa? Keadilan. Sedangkan orang jahat dikatakan mereka takut atau tidak suka melakukan keadilan. Jadi kalau kita adalah orang benar, maka jangan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak adil. Seperti memikirkan bagaimana kita harus mendapat keuntungan yang banyak, tapi kita merugikan orang lain. Haleluya. Yang selanjutnya, yang keempat, berpikir semua yang suci. Ya, saudara, kita harus menjaga pikiran kita supaya selalu berpikir semua yang suci. Sebab jika pikiran kita ini liar, tidak dapat dikendalikan, bahkan waktu kita berpikir atau membayangkan tentang yang tidak suci, seperti kita taruh di pikiran kita hal-hal yang najis, yang jorok, cabul, maka sesungguhnya kita ini sedang berbuat dosa. Ya, padahal kita baru pikir, baru naruh pikiran cabul-cabul itu, belum kita lakukan. Tuhan Yesus bilang gini, Matius 5 ayat 27-28, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang atau berpikir, perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Karena itu jangan biarkan hal-hal yang najis ada dalam pikiran kita. Katakan amin. Tetapi pikirkanlah semua yang suci, agar pikiran kita yang suci itu mendorong kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang suci. Amin. Orang yang punya pikiran suci, mereka akan melakukan perbuatan, tindakan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang suci. Dan oleh sebab itu, bagi orang percaya, kita harus memiliki pikiran yang suci. Yang berikutnya, yang kelima, berpikir semua yang manis. Berpikir yang manis adalah memikirkan semua yang baik, yang menyenangkan, yang dapat membuat kita bersemangat, yang dapat membuat kita berbahagia. Jadi pikirkanlah yang manis, dan segala yang pahit-pahit buang. Amsal 17 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata gini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pikiran yang pahit akan membuat kita stres, dan pada akhirnya kita akan bisa memicu dan membuat penyakit-penyakit yang lain itu datang atau timbul. Karena itu kita harus menjaga pikiran kita dengan pikiran yang manis, pikiran yang menyenangkan, yang membuat kita gembira. Dan lewat pikiran yang manis tersebut kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang manis juga. Amin. Lalu yang keenam, berpikir semua yang sedap didengar. Ya, saudara, berpikir semua yang sedap didengar. Menurut saudara, apa yang sedap didengar? Perkataan-perkataan yang baik adalah yang sedap untuk didengar. Benar ya? Kalau saudara dipuji sama seseorang, kamu ganteng, wah kamu pintar, kamu baik hati, wah kamu itu kok luar biasa dan sebagainya. Itu sedap didengar. Betul ya? Didengar oleh siapa? Didengar oleh Tuhan,
dan juga didengar oleh semua orang. Perkataan baik sudah sepantasnya berada dalam mulut dan pikiran orang percaya, sehingga ketika kita ucapkan akan memberi berkat yang bisa membuat orang yang menerimanya beroleh kasih karunia, kata firman Tuhan. Jangan sampai kita mengaku anak Tuhan tetapi kita terus berpikir hal-hal yang tidak sedap didengar. Ya, kita berpikir dan kita berkata-kata sungut-sungut, umpatan-umpatan, kata-kata kasar. Ya, kita mengeluarkan kata-kata kutuk dan sebagainya yang tidak baik, sehingga itu semua tidak sedap didengar baik oleh Tuhan maupun bagi orang sesama kita. Tapi jika kita memikirkan semua hal-hal yang sedap didengar, perkataan yang baik, perkataan yang memberkati, perkataan yang menyenangkan, bukankah Tuhan pasti senang mendengarnya? Amin. Dalam memuji, memberkati orang atau teman saudara, mereka akan menjadi sedap mendengarnya dan mereka akan memuliakan nama Tuhan. Wah, benar ya, dia memang pelayan Tuhan, orangnya baik, dia selalu memberkati saya. Ya, dia akan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya, berpikir semua yang disebut kebajikan. Sebagai orang percaya, kita harus mengisi pikiran kita dengan kebaikan. Kebaikan itu adalah kebajikan. Berarti kita harus mau berpikir bagaimana kita bisa berbuat baik. Ya, ini harus kita miliki, saudara. Ya, pikiran kita harus diisi dengan bagaimana caranya kita berbuat baik, bagaimana caranya kita menyenangkan orang, bagaimana caranya kita menolong orang dan sebagainya. 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19 berkata begini. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Harta yang tidak dapat dirusakkan, dimakan oleh ngengat, karat. Harta yang tidak dapat dicuri dari kita adalah harta kita yang kita simpan di surga. Amin. Itulah sebabnya dikatakan jika ingin kaya, maka kayalah dalam kebajikan. Suka memberi, suka membagi, suka menolong. Dan disitulah terdapat harta yang sejati. Harta yang akan menjadi bagian kita dalam kehidupan kita yang sebenarnya. Ya, kehidupan kekal kita nanti itulah hidup yang sebenarnya. Kalau yang di sini hanya sementara. Amin. Yang terakhir, ya, berpikir semua yang patut dipuji. Ya, tentunya bukan memikirkan hal-hal yang mendatangkan pujian bagi diri kita. Ya, sebab kalau saudara berpikir, wah bagaimana saya supaya dipuji oleh orang, ya, kita akan ujung-ujungnya jatuh dalam dosa kesombongan, akan mendatangkan dosa. Tetapi kita berpikir bagaimana kita bisa melakukan hal-hal atau perbuatan yang mendatangkan pujian dan kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan dulu amin ini. Amin. Daud dalam kehidupannya sebagai orang percaya yang sangat mengasihi Tuhan, dia selalu memikirkan, wah bagaimana caranya supaya aku dapat memuji Tuhan setiap hari. Mazmur 144 ayat pertama dan kedua dia berkata gini. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Saudara, hidup kita orang percaya adalah hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kita harus banyak berpikir bagaimana caranya supaya setiap hari kita dapat melakukan hal-hal yang terpuji, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin, saudara. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk supaya pikiran kita ini terpelihara oleh Kristus. Kesimpulannya, ya, Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata gini. Janganlah, ya, Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang apa? Sempurna. Pertobatan itu dimulai dari perubahan cara pikir kita. Pembaharuan budi adalah pembaharuan pikiran. Sebagai orang percaya kita perlu memahami pembaharuan pikiran, karena pikiran kita akan sangat berperan dalam menentukan kehidupan kita, dalam menentukan keimanan kita, untuk menciptakan dan menetapkan standar hidup kita sebagai orang percaya. Dan pembaharuan pikiran merupakan proses yang terjadi terus menerus setiap hari melalui firman Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kita. Sehingga dengan proses ini kita akan mengerti kehendak Tuhan, yaitu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan dikatakan apa yang sempurna kepada Tuhan. Dan selama kita dapat mengembangkan pola pikir yang berdasar pada karakter Kristus ini, maka kita akan mampu membedakan mana yang kehendak Tuhan, yang bukan kehendak Tuhan. Kita akan mampu membedakan mana yang jalan yang baik, yang mengarahkan kita kepada kehidupan, kepada kebenaran, atau sebaliknya. Dan kita akan memilih untuk jalan di dalam kebenaran tersebut. Haleluya. Saudara, inilah firman Tuhan bagi kita semua bagi hari ini. Mari kita memohon kepada Tuhan, baharui pikiranku Tuhan. Sebagai orang percaya, aku mau pikiranku dibaharui di dalam Kristus. Aku ingin membelenggu pikiranku di dalam Kristus. Aku ingin menyerahkan seluruh keberadaan pikiranku kepada Kristus. Dan aku ingin pikiranku adalah pikiran yang selaras kepada Kristus. Silakan saudara berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan mau dan sanggup memberikan hati dan pikiran yang baru kepada kita. Tuhan siap membaharui pikiran-pikiran kita supaya kita dapat lebih maju lagi dalam kita mengikut Tuhan dan juga di dalam kehidupan kita ini. Kita naikkan pujian kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita katakan, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, awakku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Saudara, mari kita berinteraksi dengan Tuhan. Katakan, aku perlu Tuhan menjaga, menjamah hatiku, menjamah pikiranku. Aku perlu Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Engkau Tuhan. Supaya kami dapat, ya Tuhan,
yang ku perlu. Saudara taruh tangan kanan saudara di dada. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapak, engkau melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Mereka adalah orang-orang yang menyadari kebutuhan mereka kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami akan hancur. Tanpa Tuhan kami akan rugi. Tanpa Tuhan kami akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Dan kami menyadari itu semua, Tuhan. Semua berawal bermuara dari hati kami. Hati kami yang tidak terpelihara dalam Kristus. Hati kami yang sama dengan pikiran-pikiran dunia. Itulah yang membuat kami menjadi sering jatuh dalam dosa, sering mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tapi hari ini Bapa, setiap kami berdoa kepada Tuhan. Jamah pikiran kami Tuhan, jamah hati kami, perbarui hati kami, perbarui pikiran kami di dalam Kristus. Pelihara pikiran kami di dalam Kristus, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang dapat menyelamatkan kehidupan kami kepada Kristus. Pikiran kami dibelenggu dalam Kristus, pikiran kami dipelihara oleh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami percaya mulai hari ini kami memiliki pikiran yang dibaharui di dalam Kristus, sehingga kami dapat melakukan segala yang baik, segala yang benar, sesuai dengan pikiran yang benar yang ada dalam pikiran kami. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi kerinduan kami, dan kami percaya Tuhan membaharui kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Setiap orang percaya katakan amin. Puji Tuhan.